Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Noviana Putri dengan NPM 2020 14 50 10 59. Kemudian ada teman saya Prisa Oktaviana dengan NPM 2020 14 50 10 61. Dan terakhir ada Sevia Ningsih dengan NPM 2020 14 50 10 71. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi mengenai bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Prisa Oktaviana, NPM 2020 1450 10 61. Ingin menjelaskan tentang hipotesis kejadian bumi. Hipotesis kejadian bumi. 1. Hipotesis kabut atau teori nebula. Teori ini dikemukakan oleh Kant 1755, seorang Jerman, dan Laplace 1796, seorang Prancis. Masing-masing mengemukakan teori kabut mengenai susunan matahari, kemudian disempurnakan oleh C.V. van Weizsäcker 1944 dan G.P. Kuiper 1951, sehingga menjadi teori kondensasi. Garis besar teori ini bahwa tata surya pada mulanya awan gas atau nebula yang berputar sambil memadat. Pusat awan ini memutar dengan cepat, melepaskan cincin-cincin gas yang kemudian membentuk susunan-susunan planet-planet, satelit-satelit yang beredar. Dan masa intinya menjadi matahari. 2. Hipotesis planetesimal. Teori ini dikemukakan oleh Chamberlin dan Moulton 1905. Masing-masing mengemukakan teori yang terkenal, yaitu teori planetesimal. Garis besar teori ini sebagai berikut. Susunan matahari terlebih dahulu merupakan sebuah kabut pilin. Pada kabut pilin ada himpunan benda-benda halus yang disebut planetesimal yang lebih besar menarik yang kecil, kemudian menjadi bola besar di tengah-tengahnya. Akhirnya bola besar itu menjadi matahari dan planetesimal menjadi planet-planet. Karena kabut pilin sejak semula dalam keadaan berputar, maka segala planet bersama satelitnya masih tetap berotasi serta semuanya beredar mengelilingi pusatnya, yaitu matahari. 3. Hipotesis pasang surut. Teori ini dikemukakan oleh Yemessian 1917, ahli bintang bangsa Amerika. Ia mengemukakan teori pasang surut. Garis besar teori ini sebagai berikut. Bumi dibentuk pada waktu sebuah bintang melintas berdekatan dengan matahari dan menarik keluar dari permukaan matahari. Gumpalan gas yang amat besar terbentuk cerutu. Kemudian gumpalan gas tersebut pecah menjadi bagian-bagian yang mendingin dan memadat, membentuk planet-planet. 4. Hipotesis peledakan bintang. Teori ini dikemukakan oleh ahli astronomi Inggris Fred Hoyle 1956. Matahari mempunyai kawan sebuah bintang, pada mulanya berevolusi satu sama lain. Kemudian ada di antaranya yang memadat dan mungkin terjerat ke dalam orbit keliling matahari yang lain, lalu meledak dan bebas di ruang angkasa. Teori ini banyak didukung ahli astronomi karena dewasa ini banyak ditemukan bintang ganda atau kembar. 5. Hipotesis Kuiper. Teori Kuiper diperkenalkan oleh seorang astronom yang bernama Gerard P. Kuiper pada tahun 1905 sampai 1973. Ia menjelaskan bahwa alam semesta ini awal mulanya hanya berupa gas purba. Gas-gas tersebut kemudian memadat sehingga membentuk sebuah benda padat akibat dari gaya tarik antara molekul gasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Noviana Putri dengan NPM 2020 14 50 10 59. Berikutnya saya akan membacakan mengenai lapisan-lapisan bumi. Di lapisan bumi itu kita ada 4 macam. Satu itu kerak atau bisa disebut kerak bumi dengan ketebalan 0 sampai 100 km. 2. Mantel, yaitu selimut bumi dengan ketebalan 0 sampai 2900 km. Yang ketiga, outer core atau inti luar dari bumi dengan kedalaman 2890 sampai 5150 km. Yang terakhir ada inner core atau inti dalam bumi. Kedalamannya sekitar 5150 hingga 6370 km di bawah permukaan bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sevia Ningsih, NPM 2020 1450 10 71. Di sini saya akan menjelaskan tentang atmosfer, hidrosfer, dan litosfer. Atmosfer adalah lapisan udara yang menyelimuti bumi
terdiri dari lapisan troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Salah satu fungsinya yaitu melindungi bumi dari pengaruh benda-benda luar angkasa yang akan jatuh ke bumi seperti meteor. Lapisan ini juga berfungsi untuk menyerap, absorbasi, dan memantulkan refleksi panas matahari. Selanjutnya yaitu hidrosfer. Hidrosfer adalah keadaan air di muka bumi. Air adalah sumber kehidupan bagi manusia. Dapat diperkirakan hampir 70% permukaan bumi tertutup oleh air. Sedangkan 30%-nya berupa daratan. Yang ketiga ada litosfer. Litosfer adalah lapisan kerak bumi atau kulit bumi yang memiliki ketebalan kurang lebih 1.200 km. Struktur lapisan ini itu terdiri dari unsur silium atau disingkat Si, magnesium, tandanya Mg, dan juga struktur unsur pensenyawaan sulfida. Sedangkan pada bagian inti bumi mengandung besi dan nikel. Untuk selanjutnya adalah cuaca. Cuaca adalah keadaan udara di atmosfer pada waktu dan tempat tertentu yang sifatnya tidak menentu dan berubah-ubah. Penilaian terhadap kategori cuaca umumnya dinyatakan dengan memperhatikan kondisi hujan, suhu udara, jumlah tutupan awan, penguapan, kelembapan, dan kecepatan angin di suatu tempat dari hari ke hari. Analisis cuaca menggunakan kurun waktu antara 1 hari sampai 1 minggu. Unsur-unsur pembentukan cuaca juga yaitu suhu udara, tekanan udara, kelembapan udara, laju uap air, awan, hujan, dan angin. Proses-proses dalam atmosfer dapat membentuk fenomena cuaca berupa hidrometeor, litometeor, fotometeor, dan elektrometeor. Cuaca terjadi karena suhu dan kelembapan yang berbeda antara satu tempat dengan tempat lainnya.